Kamu gak malas, kamu gak bodoh, kamu cuma lagi capek. Karena tiap bangun tidur yang pertama kebuka bukan mata, tapi tagihan. Dan kalau malam datang, yang kamu lawan bukan cuma sepi, tapi suara di kepala, gimana kalau besok ditagih lagi? Gimana kalau keluarga tahu? Gimana kalau aku gak sanggup? Kalau kamu lagi di fase itu, video ini bukan buat bikin kamu kaya mendadak. Ini buat bikin kamu kuat dulu. Biar kamu bisa ambil keputusan yang benar, tanpa panik. Hari ini kita bukan pura-pura hutang itu nggak ada. Kita akui, hutang itu berat. Tapi kamu juga harus tahu, kamu masih bisa keluar. Aku pernah ketemu orang, sebut aja namanya Raka. Raka ini tiap hari kelihatan normal. Kerja, senyum, bercanda. Tapi begitu sendirian, dia ngeluarin HP, layar penuh notifikasi, jatuh tempo, bayar sekarang. Tapi hutang itu kayak air bocor di atap. Kalau ditunda, merembet. Yang bikin Raka hancur bukan cuma angka, tapi rasa malu, rasa takut, rasa sendirian, dan mungkin itu juga yang kamu rasain sekarang. Makanya sebelum kita ngomong strategi, sebelum kita ngomong solusi, kita rapihin dulu kepala dan hati. Karena keputusan paling buruk itu lahir dari panik. Tarik napas pelan, denger ya. Hutang itu sering bikin kita jadi dua orang sekaligus. Yang pertama, versi kamu yang pengen beresin semuanya, yang mau tanggung jawab. Yang kedua, versi kamu yang pengen kabur, yang capek, yang pengen hilang. Dan konflik ini bikin kamu lelah setiap hari. Kadang kamu ngerasa sholat pun gak khusyuk. Bukan karena kamu jauh dari Allah, tapi karena pikiran kamu lagi kebakar. Kadang kamu mulai benci sama diri sendiri. Kenapa dulu aku ambil? Kenapa aku gak mikir panjang? Kenapa aku lemah? Stop. Kalimat itu gak ngebantu. Itu cuma nambah luka. Aku mau kamu pegang satu kalimat ini. Kesalahan finansial itu bisa diperbaiki. Tapi kalau mental kamu runtuh, kamu gak punya tenaga buat memperbaikinya. Dan ada satu hal yang sering gak orang sadari. Hutang itu bukan cuma masalah uang. Hutang itu juga masalah identitas. Karena ketika kamu terjepit, kamu mulai percaya, aku gagal. Aku beban. Aku gak layak. Padahal kamu bukan angka di aplikasi pinjaman. Kamu manusia. Kamu punya nilai. Kamu punya masa depan. Sekarang kita mulai afirmasinya. Bukan buat bohongin diri, tapi buat mengembalikan kontrol. Aku mengakui, aku sedang punya hutang. Tapi hutang ini tidak menentukan nilai diriku. Aku boleh takut, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku boleh lelah, tapi aku tetap melangkah. Aku sedang belajar memperbaiki. Aku sedang membangun ulang hidupku. Aku tidak sendirian. Allah melihat setiap ikhtiar kecilku. Aku memaafkan diriku untuk keputusan masa lalu. Aku bertanggung jawab untuk keputusan hari ini. Rezekiku tidak buntu. Pintuku tidak tertutup. Aku akan keluar dari fase ini, pelan-pelan tapi pasti. Aku mengakui, aku sedang punya hutang. Tapi hutang ini tidak menentukan nilai diriku. Aku boleh takut, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku boleh lelah, tapi aku tetap melangkah. Aku sedang belajar memperbaiki. Aku sedang membangun ulang hidupku. Aku tidak sendirian. Allah melihat setiap ikhtiar kecilku. Aku memaafkan diriku untuk keputusan masa lalu. Aku bertanggung jawab untuk keputusan hari ini. Rezekiku tidak buntu. Pintuku tidak tertutup. Aku akan keluar dari fase ini, pelan-pelan tapi pasti.